Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Giska Sudestianingrum dengan NIM 231221166. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran budaya dalam konseling lintas budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat yang membentuk cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak. Nah, ketika dua kelompok atau dua orang yang berbeda budaya berinteraksi atau memiliki perbedaan nilai, norma, bahasa, dan kebiasaan akan mempengaruhi kelancaran komunikasi. Contohnya, ketika konselor itu berasal dari perkotaan, sedangkan konselingnya itu pedesaan. Nah, di sini konselor itu tidak menilai langsung kalau konselingnya itu pasif atau kolaboratif, tetapi konselor itu memahami konselingnya kalau dia itu dari budaya yang sangat berhati-hati saat berkomunikasi. Nah, jadi konselornya itu memahami dulu. Nah, dengan itu konselor itu menggali dulu, kemudian menumbuhkan rasa kenyamanan itu. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi budaya. Fungsi budaya adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih tercipta keteraturan, keharmonisan, dan kelangsungan bermasyarakat. Artinya, seseorang menafsirkan pesan berdasarkan kebiasaan diri sendiri, bukan karena dalam komunikasi sering terjadi salah paham. Karena niat yang salah bukan niat yang salah ya, tetapi karena perbedaan cara penyampaian dan cara menafsirkan pesan. Selanjutnya, peran budaya. Peran budaya itu yang pertama, membangun hubungan yang harmonis. Kedua, menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, mempermudah kerjasama. Dan yang keempat, itu meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, secara singkat kita itu dapat menyimpulkan ya dari 4 itu tadi bahwa budaya berperan sebagai penentu cara berkomunikasi, sehingga memahami budaya lain adalah bentuk keberhasilan atau kunci keberhasilan dalam interaksi dan kerjasama lintas budaya. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang artikel ya, bukan hanya pengertiannya saja. Nanti kita bahas tentang artikel, tentang jurnal. Nah, di sini judulnya itu peran bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Nah, artikel ini menjelaskan bahwa budaya tidak bisa terpisah dari bahasa. Nah, tetapi saat kita berbicara dengan orang dari budaya yang lain atau berbeda dengan budayanya, nah itu bukan hanya kata-katanya saja yang berbeda, tetapi juga cara berpikir, cara menyampaikan maksud, cara menunjukkan sikap yang sopan itu juga berbeda. Nah, selanjutnya kita membahas tentang contohnya ya. Nah, contohnya yang pertama itu budaya yang berbicara langsung. Yang kedua itu berbicara tidak langsung. Nah, ketika dua budaya ini bertemu, sering terjadi salah paham. Bukan salah paham kata ya, tetapi perbedaan makna budaya. Nah, di sini kita itu dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang baik itu tidak cukup hanya menguasai kata atau tata bahasa, tetapi kita perlu memahami nilai, kebiasaan, dan cara berpikir orang dari budaya lain gitu ya. Nah, dengan ini kita itu bisa memahami bahwa budaya komunikasi yang lebih lancar itu menimbulkan komunikasi yang lancar. Jadi intinya itu kalau kita memahami budaya itu menimbulkan komunikasi yang lancar dan bisa menghindari miskomunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang jurnal ya. Jurnalnya itu berjudul Course Cultural Collaborative Learning Assessment. Nah, jurnal ini meneliti banyak penelitian tentang bagaimana orang dari budaya berbeda bekerja dari belajar. Jadi intinya itu di jurnal ini itu membahas tentang budaya berbeda
bekerja dan belajar bersama. Nah, hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa budaya itu sangat penting mempengaruhi cara seseorang itu berkomunikasi, berpendapat, menyampaikan kritik, bekerja dalam mengambil keputusan gitu. Nah, contohnya budaya tentu terbiasa berbicara terbuka atau tegas. Contohnya itu budaya Batak. Sedangkan yang kedua itu budaya lain itu bersifat hati-hati atau harmonis. Nah, itu budaya Jawa. Nah, ketika budaya Batak ini ke budaya Jawa, dia itu akan dikatakan kasar. Karena apa? Karena dia mempunyai sifat yang tegas tadi. Sedangkan budaya Jawa ini masuk ke Batak, nah dia itu akan dikatakan pasif karena dia mempunyai sifat yang berhati-hati dalam komunikasi. Nah, dari kesimpulannya itu, kerjasama lintas budaya akan berhasil ketika ada kerja yang jelas, komunikasi yang terbuka. Nah, orang juga perlu mengembangkan kemampuan memahami budaya orang lain agar tidak mudah salah paham. Jadi itu tadi ya penjelasan peran budaya dalam konseling lintas budaya. Dari artikel, jurnal, dan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa budaya sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Kalau kita tidak memahami budaya orang lain, sangat mudah terjadi salah penafsiran atau salah pendapat gitu. Nah, tetapi jika kita memahami nilai dan kebiasaan budaya lain, komunikasi dan kerjasama akan lebih lancar gitu. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.